Sampurasun barudak, how are you? Di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Timarusu Assassination Valley yang dirilis tahun ini. Film India yang satu ini bergenre kriminal thriller, tak seperti film India yang lainnya yang kerap kali menampilkan goyangan dengan diiringi musik khas India. Film ini justru menampilkan alur cerita mind-blowing, mengisahkan seorang pengacara yang mengangkat kembali kasus pembunuhan supir taksi 8 tahun yang lalu, yang mana dalam kasus tersebut ada seorang pemuda yang dijebak atas pembunuhan tersebut dan dijebloskan ke dalam penjara. Pengacara itu membantu mencari bukti sekaligus mengungkap si pelaku pembunuhan yang sebenarnya, sampai ketika kasusnya itu semakin rumit dan berbelit. Di akhir cerita juga ada plot twistnya cuy. Penasaran? Sebelum masuk ke alur ceritanya, kenakan haspri, cuci muka, susut leho, goro bujur, dan gaskeun serodot. Hit away from winning the World Cup for the second time, and Di awal film diperlihatkan ada dua orang pria yang sedang mengangkut mayat yang akan dikremasi. Mayat itu merupakan korban pembunuhan ke-11 dari kasus pembunuhan mereka dalam 3 bulan terakhir. Tanpa disadari ada sebuah handphone yang sedang merekam perbuatan mereka. Ternyata handphone itu adalah milik salah seorang pria tersebut. Lalu rekaman itu pun diberikan ke salah seorang supir taksi sekaligus penginformasi polisi yang bernama Arafin. Arafin pun mengambil memori berisi rekaman tersebut. Ternyata pria itu berniat untuk mengaku semua perbuatannya ke polisi. ఇప్పటిదాకా నాకు ఏదైతే చెప్పావో ఇదంతా రేపు కమిషనర్ ఆఫీస్లో చెప్తావు కదా. Ketika Arafin pergi dari sana, tak disangka ada pengendara motor yang mengikutinya. Lalu pengendara motor itu menikam Arafin sampai tewas. Di saat bersamaan, ada seorang pria yang bernama Pasu yang baru saja pulang kerja. Ia tengah menelepon ibunya sambil berkendara. Saat itu cuaca sedang hujan. Tak disangka ada pengendara motor yang menabrak motor Pasu sampai ia terjatuh. Setelah bangun, Pasu pun melihat mayat yang ada di dalam mobil taksi itu. Lantas Pasu pun menelpon polisi. Saat polisi datang, polisi pun menggeledah motor Pasu dan menemukan pisau dalam keropak motornya. Dengan ditemukannya benda tersebut, Pasu pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. వాదోపవాదాలు విన్న తర్వాత సాక్ష్యాధారం 302 ప్రకారం ముద్దాయికి యావజ్జీవ కఠిన 8 tahun kemudian, terlihat ada seorang pria yang bernama Rama yang berprofesi sebagai pengacara. Ia bekerja di kantor kecil yang melayani jasa pengacara. Lalu bos Rama pada saat itu menasihati Rama untuk bekerja sesuai peraturan kantornya. Yang mana peraturannya adalah mereka tak peduli menang atau kalahnya dalam persidangan, yang penting mereka harus menghasilkan banyak uang dari kliennya. Rama yang lebih mengutamakan keadilan pun akhirnya keluar dari kantor tersebut. నాకు మాత్రం న్యాయం గెలవడం ఇంపార్టెంట్ సార్. Lalu Rama pun mengikuti tes perekrutan pengacara di salah satu kantor terbesar yang bernama Rio Association. Berkat kecerdasannya, Rama pun berhasil lolos dan menjadi bagian di perusahaan tersebut. Ternyata pacar Rama yang bernama Anu pun bekerja di perusahaan tersebut. Nama kok Anu? Udah kayak nama. Rama dimasukkan ke tim layanan hukum gratis, yang mana layanan itu diperuntukkan untuk membela keadilan orang-orang miskin yang tak sanggup membayar. Untuk tugas pertama, Rama harus mencari informasi tentang kasus pembunuhan supir taksi 8 tahun lalu dengan mendatangi rumah tersangka. Again, welcome to Rao Associates. Keesokannya, Rama ditemani dengan Anu dan Sudakar berangkat menuju rumah tersangka, yang mana pada saat itu Pasu sudah bebas bersyarat. Di sana Rama bertemu dengan ibunya Pasu yang sedang mengajar anak-anak di sekitaran rumahnya. Rama disambut baik oleh ibunya Pasu, namun tidak dengan Pasu. Ia menyuruh Rama dan teman-temannya untuk pergi dari sana. Ibunya menjelaskan bahwa Pasu sering kali marah bukan tanpa alasan.
Ternyata sebelumnya ibunya Pasu sudah menyewa beberapa pengacara, tetapi para pengacaranya malah memerasnya. Semua properti dan uangnya pun habis. Bahkan rumahnya pun bakalan disita pihak bank karena sudah banyak berhutang. వీళ్ళకి శవాలు పీక్కు తినే రాబందులకి పెద్ద తేడా లేదు ఉన్న ఇల్లు కూడా అలా తగలై ఇది రోడ్డు మీద అడుక్కు తిందాం. Rama pun menghampiri Pasu dan menerangkan maksud kedatangannya. Rama juga tak menyuruh Pasu untuk membayarnya. Rama cuma ingin membantu Pasu dan mengungkap kebenaran. Singkat cerita, Pasu pun akhirnya percaya. Ia juga menceritakan kejadiannya dulu, di mana saat inspektur polisi bernama Bupati menemukan pisau, Pasu pun dibawa oleh beberapa polisi untuk disiksa dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Karena Pasu enggan mengakuinya, polisi itu pun membuat pengakuan palsu, bahkan mengarang cerita agar Pasu ditetapkan sebagai tersangka. Karena luka tusukan korban terlalu lebar dan tak seimbang dengan pisau yang polisi temukan, inspektur pun mengambil pisau yang lebih besar di tempat Pasu bekerja untuk dijadikan barang bukti palsu. Inspektur Bupati juga meminta bantuan temannya, yaitu seorang pengacara bernama Parha, untuk memperkuatnya dalam persidangan. Buset dah, polisi macam apa coba? సార్ తన పని చేసిన పబ్లో దొరికింది. సరిపోతుందా? అలా వాసును కొట్టి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశారు. పబ్లిక్ Keesokannya, Rama mempresentasikan hasil informasi yang ia dapat. Rama juga meminta pimpinan perusahaan untuk mengizinkannya membuka kasus itu lagi. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya pimpinan perusahaan itu pun menyetujuinya. Okay, let's fight this case. Sementara itu, Pasu ditelepon oleh orang misterius yang mengancam dan memintanya untuk tidak membuka kasus itu lagi. Karena ancaman itu, Pasu pun menemui Rama dan memintanya untuk tak jadi membuka kasusnya. Pasu pun beralasan jikalau ia tak mempercayai semua omongan Rama. Seketika Rama pun marah. Rama mempermalukan Pasu di depan orang-orang dan mengatakan bahwa Pasu itu seorang pembunuh. Seketika orang-orang di sana pun menatap Pasu dengan sinis. Rama pun mengatakan bahwa label pembunuh yang ada di dalam dirimu itu tak akan hilang meski Pasu sudah meninggal. Butuh bertahun-tahun orang percaya bahwa seseorang itu baik, tetapi 1 detik saja sudah cukup bagi mereka untuk percaya bahwa seseorang itu jahat. Lalu Rama pun pergi dari sana. Karena omongan Rama, Pasu pun tersadar dan meminta maaf. వచ్చిన మంచి అవకాశం వదులుకుంటున్నాం ఏంటి? సార్ సారీ సార్ ఇప్పటిదాకా ఎవరైనా చెప్పినా వినే Saat mereka bertiga melihat ada pengendara yang sedang bertikai, di saat itu juga Rama mengetahui kejanggalan dokumen polisi tentang Pasu. Di dokumen itu tertulis bahwa Pasu sempat bertikai dengan supir taksi itu. Sementara di histori panggilan, Pasu sempat menelepon ibunya, lalu selang 90 detik, Pasu pun melapor ke polisi. Rama pun mengatakan bahwa mana mungkin seseorang bisa membunuh dengan pisau dalam waktu 90 detik. Penasaran dengan hal itu, Rama pun mencoba memperagakan dokumen informasi dari polisi. Dan benar saja, kasus pembunuhan itu paling cepat bisa terjadi dalam 5 menit. Lalu Rama pun menyampaikan hal tersebut ke kantor kejaksaan. Tetapi kejaksaan justru menolak karena kekurangannya bukti. Ditambah Rama juga harus memiliki bukti kuat dan beberapa saksi untuk bisa memenangkan kasus tersebut. Sepulangnya dari kantor kejaksaan, Rama pun bertanya, mengapa Pasu pada saat itu membawa pisau. Pasu pun menceritakan bahwa dulu saat ia bekerja di bar, ada 2 kepolisian yaitu inspektur dan rekannya mengganggu salah satu perempuan yang sedang bekerja. Pasu pun berinisiatif menyuruh rekannya yang bernama Rina itu pergi dari sana. Lalu pas saat barnya sudah tutup, Pasu menemukan Rina tengah terikat di salah satu ruangan dapur. Saat sudah membebaskan Rina, datanglah pemilik bar yang memergokinya. Merasa terancam, Pasu dan Rina pun mengacungkan pisau dan berhasil pergi dari sana. Tanpa mereka sadari, Rina tak sengaja memasukkan pisau yang ia pegang ke dalam keropak motor. Lalu Pasu pun pergi ke tempat pemberhentian bis dan memesankan tiket untuk Rina supaya ia bisa segera pulang. Dan kenapa Pasu tak meminta Rina untuk mengaku sebagai saksi adalah karena ia tak mau melibatkan Rina dalam masalahnya. Dan sebab itu juga pemilik bar memberikan informasi negatif tentang Pasu dan enggan menjadi saksinya Pasu. Karena Pasu berbakat dalam menggambar,
Rama meminta untuk menggambarkan sketsa wajah Rina. Lalu Rama memosting gambar Rina di medsos dengan menuduhnya sebagai orang jahat agar lebih cepat pencarian. Catch Rina safe. Lalu Rama didatangi oleh pengacara kepolisian yaitu Parha untuk membahas kasus Pasu. Pemimpin perusahaan menyarankan agar Rama selalu berhati-hati. Rama dan Parha beradu argumen, lalu Parha menyerahkan surat pengakuan kejahatan milik Pasu. Merasa kesal, Rama pun menelepon Pasu. Rama merasa dirinya sudah dibodohi karena sifat Pasu yang berubah-ubah. Pasu berpendapat bahwa ia terpaksa membuat surat itu supaya ia bisa bebas bersyarat karena saat itu ibunya sedang sakit. సార్ అప్పుడు అమ్మకు ఒంట్లో బాలేదు సార్. ఏం చేయాలో తెలియక ఇంక లెటర్ రాశాను సార్. Tak lama kemudian, Rama ditabrak pengendara mobil dari belakang sampai ia harus dilarikan ke rumah sakit. Beruntung Rama hanya mengalami luka ringan. Lalu datanglah Pasu. Rama yang masih kesal memintanya untuk pergi. Tapi Anu menjelaskan apa yang dikatakan oleh Pasu sebelumnya itu tak begitu salah. Karena Pasu terpaksa melakukannya demi bisa mendampingi ibunya yang sedang sakit. Kemudian Rina menelepon dan mengirim alamatnya. Seketika Pasu pun langsung menuju ke sana. Ketika bertemu, Pasu pun meminta Rina untuk menjadi saksi di kasusnya. Tetapi sayangnya Rina tak bisa dengan alasan demi keamanan keluarganya. కానీ నేను రాలేను. వెరీ సారీ వాసు. Merasa tak ada yang bisa menolong, Pasu pun pulang dengan rasa kecewa. Ia juga tak lupa mengabari Rama. Tak lama kemudian, datanglah para polisi yang menangkap Pasu dengan dugaan pembunuhan. Dan ternyata, Rina sudah ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Karena Pasu yang terakhir kali bertemu dengannya, ia pun ditangkap polisi. Beruntung saat kejadian itu, Rama sempat memasang CCTV pulpen yang diletakkan di saku Pasu. Setelah diteliti pihak kepolisian, Pasu pun terbukti tak bersalah dan dipersilahkan pergi. ఓకే మీరు అతన్ని తీసుకెళ్ళొచ్చు ఏదైనా ఎంక్వైరీ ఉంటే తీసుకురావాల్సింది. Kemudian Rama menghadiri acara keluarga di tempat pacarnya Anu. Di saat yang bersamaan, saat Pasu sedang mengantar ibunya berobat, ia didatangi sekelompok pria dewasa. Pasu mencoba menghubungi Rama untuk meminta bantuannya. Beruntung, Rama datang tepat waktu. Rama berhasil melawan dan mengalahkan orang-orang tersebut sendirian. Dan Pasu hanya bisa menonton tanpa berkontribusi sedikit pun. Beban, beban, beban. Kemudian, Rama beserta Sudakar mencoba mencari berita-berita di koran 8 tahun yang lalu dan berharap ada artikel yang menyiarkan berita yang mungkin berkaitan dengan kasus itu. Lalu ditemukanlah berita tentang kecelakaan bus yang terjadi di jalur pembunuhan tersebut. Yang kemungkinan sebelum kecelakaan, supir bus itu pasti melihat kasus pembunuhan itu terjadi. Lantas, Rama dan Sudakar pun langsung menemui supir bus tersebut. గుర్రం పని గుర్రం చేయాలి, గాడిద పని గాడిద చేయాలి. Supir bus itu mengatakan bahwa ia tak melihat kejadian tersebut dikarenakan hari sedang hujan. Tetapi ada seorang pria besar nan hitam yang masuk ke dalam busnya dengan ketakutan. Pria itu menelepon kepada temannya untuk mengabari bahwa ia melihat kejadian pembunuhan dengan jelas. Dan hanya itulah yang supir bus ingat. Karena tak tahu nama dan alamat orang yang pernah melihat pembunuhan itu, Rama pun datang ke menara sinyal untuk mendapatkan catatan panggilan pada hari yang sama dan jam yang sama, tepat pada saat terjadinya pembunuhan itu. Berharap ia dapat menemukan alamat orang yang supir bus itu maksud.
Total panggilan pada malam itu ada 518 nomor telepon yang aktif dengan menyeleksi durasi telepon, jenis kelamin si penelepon, dan yang lainnya hingga ditemukanlah orang yang dimaksud. Keesokannya, Ramadan Anu langsung pergi ke rumah si saksi mata itu. Orang itu bernama Harsa. Lalu ia mulai menceritakan kejadian tersebut. Ketika malam itu, Harsa baru saja pulang nonton pertandingan kriket di rumah pacarnya. Lalu saat ia pulang, ia melihat mobil taksi goyang-goyang. Ya, kalian juga pasti tahu lah ya mobil goyang-goyang itu tandanya apa. Nah, si Harsa ini kemudian merekam mobil itu untuk diposting ke sosial media. Saat kamera di zoom, ternyata di mobil itu sedang terjadi pembunuhan. Karena ketahuan mengintip, Harsa pun dikejar si pelaku yang asli. Lalu Harsa kabur ke dalam mobil bus. Begitulah kira-kira ceritanya. Harsa juga masih menyimpan video rekaman tersebut. Saat akan dikirimkan, secara tiba-tiba datanglah polisi yang dipimpin Inspektur Bupati yang langsung menangkap Harsa dengan dugaan kasus penipuan. Tetapi kasus itu terjadi setahun yang lalu, dan polisi baru menangkapnya. Dengan ditangkapnya Harsa, maka hilang juga buktinya. Rama merasa aneh, seolah-olah polisi tahu gerak-geriknya. Rama juga berpendapat, pasti ada orang di timnya yang sengaja membocorkan informasi ke inspektur. Malam pun tiba.